Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang psikologi klinis yang berjudul psikoterapi. Yang beranggotan saya Alina Zakaf Syafasa dan rekan saya bernama Muhammad Thomas Aldi Pratama. Di sini psikoterapi itu ada 3, yaitu yang pertama itu terapi psikodinamika, yang kedua terapi behavioral, dan terakhir ada terapi kognitif. Terapi psikodinamika akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Thomas. Silakan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang subbab yang pertama. Untuk bab yang pertama, kita menerangkan tentang terapi psikodinamika. Apa sih yang dinamakan psikodinamika itu? Definisinya adalah bentuk terapi berbicara mendalam berdasarkan teori dan prinsip psikoanalitik. Psikoanalitik merupakan metode yang membantu seseorang memahami kekuatan bawah sadarnya yang lebih berperan dalam pikiran, perilaku, dan emosi. Bagi Sigmund Freud, kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa, seperti halnya gunung es yang mengapung, yang bagian terbesarnya berada di bawah permukaan air. Bagian jiwa yang terbesar berada di bawah permukaan kesadaran. Sing gedhe ning ngisor. Tidak sadaran itu menyimpan pengalaman-pengalaman, ingatan-ingatan, dan bahan-bahan yang direpresi, kebutuhan-kebutuhan dan motivasi-motivasi yang tidak bisa dicapai, yakni terletak di luar kesadaran. Oleh karena itu, sasarannya adalah membuat motif-motif tak sadar menjadi disadari. Teknik-teknik terapi psikodinamika. Teknik yang pertama, kita perilaku umum dulu, asosiasi bebas. Klien didorong untuk berbagi perasaan dan pikiran mereka yang sebenarnya dengan terapis. Sebisa mungkin mengatakan apa yang melintas dalam pikirannya, betapapun menyakitkan, tolol, remeh, tidak logis, dan tidak relevan kedengarannya. Singkatnya, dengan melaporkannya segera tanpa ada yang disembunyikan, klien terhanyut bersama segala perasaan dan pikirannya. Interpretasi mimpi. Klien menyimpan catatan mimpi mereka dan membagikan atau mempresentasikannya dengan terapis mereka. Bagi konselor, menyingkap bahan yang tak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tak terselesaikan. Sigmund Freud memandang mimpi-mimpi sebagai jalan istimewa menuju ketidaksadaran, sebab melalui mimpi itu hasrat, kebutuhan-kebutuhan, dan ketakutan yang tak disadari diungkapkan. Yang ketiga, pengenalan resistor, sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tak disadari. Sigmund Freud memandang resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atas dorongan-dorongan dan perasaannya sendiri. Semisal halnya dengan rasa kecemasan. Part 2. Terapi behavioral. Terapi behavioral adalah salah satu teknik yang digunakan dalam menyelesaikan tingkah laku yang ditimbulkan oleh dorongan dari dalam dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, yang dilakukan melalui proses belajar agar bisa bertindak dan bertingkah laku lebih efektif, lalu mampu menanggapi situasi dan masalah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Aktivitas inilah yang disebut sebagai belajar. Pada dasarnya, manusia dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budaya. Setiap tindakan manusia, meskipun semua perilaku dianggap terutama hasil dari kekuatan lingkungan dan faktor genetik, behavioris memasukkan pengambilan keputusan sebagai bentuk perilaku. Di sisi lain, tujuan khusus terapi perilaku adalah untuk mengubah perilaku melalui adaptasi lingkungan, memperkuat perilaku yang diharapkan
menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan dan membantu orang menemukan cara untuk perilaku tepat. Teknik-teknik terapi behavior. Ya, teknik yang pertama, teknik perilaku umum. Ada 3: rencana penguatan, shaping, dan ekstinsi. Saya jelaskan. Rencana penguatan adalah teknik untuk memberikan penguatan kepada klien saat mereka mempelajari perilaku baru, jadi memperkuat perilaku yang baru. Shaping adalah terapi yang secara bertahap mempelajari perilaku baru. Konselor dapat membagi tindakan yang akan dicapai menjadi beberapa unit dan belajar dalam unit yang lebih kecil, semisal dalam keluarga dulu, baru itu beranjak menjadi lingkungan atau bermasyarakat. C. Ekstinsi. Ekstinsi adalah teknik terapi di mana penguatan dihilangkan untuk mencegah terulangnya perilaku maladaptif. Tiwas terus nih anggur dilereni. Yang kedua, teknik-teknik spesifik. Teknik spesifik ada 4. Yang pertama, desensitisasi, pelatihan asertivitas, time out, implosion, dan flooding. Desensitisasi sistematis adalah teknik yang paling umum digunakan. Teknik ini dimaksudkan agar klien menunjukkan reaksi yang bertentangan dengan rasa takut. Teknik ini membantu mengobati fobia, kecemasan umum, kecemasan neurotik, impotensi, rigiditas seksual. Pelatihan asertivitas. Teknik ini mengajarkan klien untuk membedakan antara perilaku agresif, pasif, dan asertif. Prosedur yang digunakan yaitu permainan peran. Teknik ini dapat membantu klien yang mengalami kesulitan mengekspresikan diri atau menegaskan diri di depan orang lain. 3. Time out merupakan teknik solusi yang sangat mudah. Perilaku tak terduga memutuskan klien dari penguatan positif, keluar dari zona. Implosion dan flooding. Teknik implosion ini menginstruksikan klien untuk terus-menerus membayangkan kembali situasi stimulus yang mengancam. Tahap-tahap terapi behavioral ada 4. Yang pertama, asesmen. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menerapkan teknik. Yang keempat, mengakhiri terapi. Yang pertama, asesmen. Asesmen menganalisis perilaku bermasalah yang dialami konselor dari waktu ke waktu, analisis situasi di mana masalah konselor terjadi, menganalisis hubungan sosial, dan menganalisis lingkungan fisik, sosial, budaya. Menganalisis dulu permasalahannya, apa yang dialami, lalu yang kedua beranjak ke menentukan tujuan. Konselor dan klien mendiskusikan tindakan berbasis tujuan, keadaan yang diperlukan untuk mengubah sifat tujuan, dan rencana tindakan untuk bekerja menuju tujuan tersebut. Pak sampun ngertos masalahnya baru ditutokne tujuane. Pak sampun ngertos tujuane baru beranjak ketiga menerapkan teknik. Menerapkan teknik konselor dan konseling menentukan strategi pembelajaran terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. Lak sampun ngertos masalahe, sampun ngertos tujuane, lak sampun ngertos tujuane dan diterapne damel teknik-teknikipun. Lak sampun menerapkan teknik beranjak ke mengakhiri terapi. Lak sampun saged diminimalisir masalahipun. Yang keempat, mengakhiri terapi. Proses terapi berakhir ketika tujuan yang ditetapkan di awal tercapai. Namun, terapis bertanggung jawab untuk menerapkan lebih lanjut perilaku yang diperoleh. Lak sampun dibarne terus
terus nih, konsisten, ajak. Untuk selanjutnya dipresentasikan kepada teman saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang terapi kognitif. Yang pertama, pengertian terapi kognitif. Terapi kognitif adalah suatu bentuk psikoterapi yang menekankan dan meningkatkan kemampuan berpikir positif dan mengubah pikiran negatif. Menurut Granva, terapi kognitif adalah proses mengidentifikasi atau mengenali pikiran negatif dan destruktif yang dapat menyebabkan harga diri rendah dan depresi berkelanjutan atau terus-menerus. Orang yang memiliki keyakinan negatif tentang diri mereka sendiri dan masa depan mereka cenderung memiliki keyakinan irasional tentang kemampuan dan hubungan mereka dengan orang lain. Dengan bantuan terapis terlatih, terapi kognitif dapat menghentikan pola pikir negatif dan membantu pasien melawan depresi. Ini adalah perawatan yang melatih pasien untuk mengubah pola pikir kebiasaan sehingga dapat pulih menjadi positif kembali. Yang kedua, indikasi terapi kognitif. Terapi kognitif diterapkan untuk masalah depresi dan masalah psikiatrik lainnya, seperti panik, masalah untuk pengontrolan marah, dan penggunaan obat. Terapi kognitif sangat bermanfaat pada pasien yang mengalami permasalahan dalam cara berpikir seperti pada pasien depresi, substansi abuse, cemas, dan panik. Gejala yang khas pada pasien depresi meliputi kelelahan, tidak mampu berkonsentrasi atau membuat keputusan, rasa sedih, tidak berharga, atau sangat bersalah. Diagnosa keperawatan yang tepat dengan gejala tersebut adalah harga diri rendah kronik. Yang terakhir, prinsip pelaksanaan terapi kognitif. Yang pertama, terapi kognitif didasarkan pada proses pembentukan kembali pola pikir pasien yang terganggu. Yang kedua, terapi kognitif menekankan teknik kolaboratif dan partisipasi aktif pasien. Yang ketiga, terapi kognitif bertujuan untuk mengajarkan pasien untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi gangguan pikiran dan keyakinan. Yang keempat, terapi kognitif membutuhkan hubungan kepercayaan antara pengasuh dan pasien. Yang kelima, terapi kognitif menggunakan berbagai bentuk atau teknik untuk mengubah cara pasien berpikir, merasa, dan berperilaku. Yang terakhir, terapi yang berorientasi pada tujuan untuk memecahkan masalah pasien beserta menekankan pada realitas yang ada dalam diri pasien. Mungkin itu saja dari kami. Sebelumnya, mohon maaf kalau ada salah dan kata yang tidak enak didengar atau gimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.